Assalamualaikum, brother and sis, guys. How are you? Apa kabar? Kaifa halukum? Kembali, welcome to my channel Ngaji Santuy HMY. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang yaitu satu yang sangat diharapkan oleh para YouTuber, khususnya YouTuber muda. Yuk, check it out. Oke, brother and sis, kali ini episode ini saya akan memberikan tips bagi para YouTuber muda yang belum married, yang belum nikah. Yuk, ada tips caranya bagaimana menikah yang baik. Memang menikah itu adalah salah satu kebutuhan hidup manusia, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, inna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah nih, tandanya menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dunia, seluruhnya tandanya ada. Ada message-nya. Apa itu? Khalaqalakum min anfusikum, menjadikan dari diri kamu juga manusia. Jadi bukan manusia dengan binatang, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, tapi manusia dengan manusia. Min anfusikum ajwaza. Kafal, pasangan. Dan itu adalah tanda kebesaran Allah, karena manusia dengan pasangannya akan menjadi senang, akan menjadi bersatu karena ada sesuatu. Itulah yang namanya an-nikah. Jadi nikah, merit adalah tujuannya apa? Tuhan memberikan kepada kita pasangan apa? Kemarin sudah dibahas dalam episode Ngaji Santuy yang lain, bagaimana kita ta'aruf, bagaimana kita cara kenal. Sekarang bagaimana kita cara merit. Merit atau perkawinan adalah menyatukan dua kubu, menyatukan dua keluarga. Oleh karena itu harus hati-hati, harus punya tipsnya, caranya bagaimana. Jadi ayat selanjutnya yang tadi saya bacakan adalah wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Untuk apa? Litaskunu. You will be happy, you will be calm. Kamu akan tenang, kalem. Kamu jadi happy dengan perkawinan itu. Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang dengan dia. Makanya pada episode kemarin saya bilang dalam video sebelumnya bahwasanya perempuan soleh yang layak atau valid untuk kita kawinkan adalah idza ra'aitaha sarrata. Apabila engkau melihatnya, tenang hati kamu, damai, itminan, relax. Itulah calon daripada pasangan kamu. Yang litaskunu ilaihi wa ja'alna bainakum, dan wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kedua kamu mawaddah, hub, cinta, love, warahmah, dan kasih sayang, mercy. Jadi Allah ciptakan itu manusia berpasang-pasang adalah untuk nikah, kemudian mereka membuat satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ada ustadz ngomong mawaddah dan warahmah salah. Wa itu artinya dan. Jadi kalau mawaddah warahmah, nih para YouTuber, para bunda-budi yang kalau ngomong mawaddah warahmah jangan mawaddah dan rahmah dan warahmah. Mawaddah artinya cinta, warahmah artinya dan kasih sayang. Gua harus pakai tambah dan lagi, jadi ibu hanya bertambah ya, itu intermezzonya. Jadi Allah ciptakan kita merit adalah untuk apa? Untuk kita sakinah, relax, be happy dengan pasangan kita. Jadi kafal ini, pasangan ini menjadikan kita be happy. Ingat lagi tipsnya bagi mereka yang merit, ada 4 syarat yang harus dilakukan. Pertama, kalau mau merit tuh harus milih-milih. Ada multi choice-nya, ada pilihan-pilihannya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'atin. Nikahilah perempuan kamu dengan 4 syarat. Apa syaratnya? Pertama adalah li jamaliha, yaitu untuk kecantikannya. Jadi kalau mau nikahi orang itu harus lihat ada cantik atau tidak, cakep atau tidak.
kemudian ser dengan hati kita atau tidak. Yang tadi saya katakan dalam salah satu hadis, apabila engkau melihatnya, ser ada enggak? Itu yang penting ser, karena cantik relatif. Orang negro, orang Afrika, hitam dengan hitam, mereka sama-sama menikah. Walaupun menurut kita tidak cantik perempuannya, tapi bagi dia cantik, karena cantik itu adalah relatif. Ada yang melihat cantik dari bodinya, ada yang melihat dari mukanya, ada yang melihat cantik dari hati. Jadi cantik itu relatif. Tapi tetap kita harus yang sesuai dengan, yaitu kita punya qalb, hati, kalau hati kita kalem, hati kita rileks, itulah pesan kita. Yang kedua adalah untuk linasabiyah, keturunannya, bebet, bibit, bobot, penting. Kalau kita hanya sembarangan ngambil orang di satu komunitas yang tidak jelas, satu komunitas yang tidak ada perkembangannya, satu komunitas yang tidak ada masa depannya, hati-hati, kalian akan kecewa dengan kehidupan, dengan perkawinan. Karena perkawinan diusahakan adalah one for forever, satu untuk selamanya. Itu ya, yuk guys and brothers and sisters. Yang ketiga adalah limaliha linasabia, lijamaliha linasabia, limaliha, mal harta. Jadi kawinan perempuan yang ya paling gak punya kerjaan, paling gak punya harta, orang tuanya mampu. Kalau kita orang kaya ya biasanya levelnya dengan komunitasnya. Jarang orang kaya kawin dengan orang miskin, jarang. Biasa orang kaya dengan levelnya orang kaya. Orang yang sederhana aja dengan orang sederhana. Orang yang miskin biasa dengan orang miskin. Loh, berarti brother, kita orang miskin nggak boleh kawin? Boleh-boleh saja. Kalau kita niat orang miskin itu kita kawinin untuk kita mengangkat derajatnya, ya kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita juga belum terlalu kaya, kemudian kita mengawinkan orang yang miskin, ke depannya kasihan. Walaupun di dalam Al-Quran kami nyatakan juga, ya, dalam salah satu ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 36, Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih. Jadi ada perintah nih bagi orang tua, wa ankihul ayyama minkum, kawinina anak-anak muda kamu, wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang sudah layak untuk berkawin, wa imaikum, dan para budak-budak kamu. Itu dulu, zaman dulu ada budak ketika itu turun, wa iyakunu fuqara'a, kalau mereka fakir, yughnihumullah, Allah akan kayakan. Jadi kalau kita mau kaya, kawin, nikah, karena dengan nikah kita bisa, yang tadinya kita walaupun gajinya besar tapi masih jomblo, gak bisa kita beli sendok, garpu, piring untuk taruh di rumah, kadang-kadang kipas anginnya dan sebagainya untuk perlengkapan rumah tangga kita tidak bisa beli, tidak mampu kita beli. Tapi ketika kita sudah nikah, maka kita mampu beli sendok, piring, kipas angin, AC, rumah, bahkan kendaraan, bahkan ketika kita sudah nikah. Karena kita sudah berpikir maju, kita think about the future, bagaimana masa depan kita dengan pasangan kita. Itu jadi li jamaliha, li nasabiha, walimaliha, harta. Jadi harta boleh juga kita bagi orang miskin, tapi dengan catatan kita sudah mampu. Tapi ketika kita belum mampu, seperti mereka-mereka yang lebih kaya, maka kita kawinkan orang yang wajar, yang kufu, kalau dalam bahasa fikih adalah sederajat, one level. Jangan kita kadang-kadang, ya itulah perkawinan, perjodohan kadang-kadang ada komunitasnya. Wartawan kawin dengan wartawan, YouTuber kawin dengan YouTuber, ustadz kawin dengan ustazah. Kadang-kadang juga orang kaya kawin dengan orang miskin, kadang-kadang orang miskin kawin dengan orang kaya. Tapi itu pun karena ada satu komunitas. Yang kemarin dalam episode video sebelumnya saya bilang komunitas, kita cari komunitas yang baik, the good komunitas yang baik, ya. Wah, ketika kita sudah berkomunitas yang baik, jangan kita berprinsip love is blind, cinta itu buta. Memang cinta buta bagi apa? Yang menjadikan definisi love adalah seks. Tapi ketika menjadikan definisi love is heart, cinta adalah hati, maka dia akan love with brain, cinta dengan otak. Artinya kita mikir-mikir, kita boleh cinta seorang, tapi kita lihat layak untuk kita. Kita boleh mengawinkan seorang, tapi lihat cocok nggak untuk kita. Karena apa? Karena walaupun love is blind, tapi kita harus memakai brain to the future, brain from the future.
pemikiran kita. Jangan sampai kita nikahi orang yang tidak disetujui oleh orang tua kita. Jangan sampai kita menikahi untuknya umat Islam, menikahi orang selain non-muslim. Karena itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Kecuali zaman dahulu boleh, Alkitabah namanya. Itu orang-orang ahli kita. Tapi sekarang forbidden, tidak boleh. Ya, jadi Jamaliyah, Maliyah, Nasabiyah, dan terakhir nih. Ini stressingnya di sini, lidiniha, untuk agamanya. Jadi inilah mereka orang-orang yang akan menjadi teman hidup kamu, yaitu pilih agamanya. Artinya agamanya, akhlaknya, attitude-nya, budi pekertinya cocok nggak dengan kita dan keluarga kita, karena dia akan menjadi kita. Dia, kita, dia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia pakaian kita dan kita pakaian dia. Itu syarat, tip untuk mendapatkan, yaitu teman hidup yang insya Allah rahmat bagi kehidupan kita sampai dunia dan akhirat. Oke, guys, brother and sis, sampai berjumpa di dalam video yang akan datang. Don't forget, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.